Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat media agama Islam dan pemirsa Radio Riyadul Jannah dimanapun Anda berada, yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari Selasa ini tanggal 21 ya 21 Safar ya, 1443 Hijriah, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian rutin siang. Dan pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum seputar hudud ya. Kemarin kita telah membahas tentang hukum zina, hukum hudud berkaitan dengan zina. Dan pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas hukum hudud yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan qadzaf ya, berkaitan dengan qadzaf. Apa itu qadzaf? Ya. Dalam lidah kita menyebutnya qadzaf ya. Kalau dalam bahasa Arab itu sendiri ya al-qadfu ya. Jadi dalnya disukunkan, al-qadfu. Secara bahasa qadzaf atau al-qadfu itu artinya ar-ramyu, yaitu melempar ya. Melempar ya. Qadzafa yakdzifu artinya roma yarmi, melempar. Adapun secara istilah di dalam hukum hudud, maka al-qadfu itu adalah ar-ramyu bizina ya, ala wajhi ta'yir, yaitu menuduh orang lain berbuat zina dalam bentuk mencelaknya, mencela orang tersebut ya. Itu yang disebut dengan qadzaf ya. Jadi menuduh orang lain berzina ya. Dan ini sebagai bentuk celaan terhadap orang tersebut. Nah, qadzaf ini ada dua macam ya, karena ini bentuknya tuduhan, dan tuduhan itu biasanya dengan kata-kata ya. Nah, qadzaf ini ada dua macam. Pertama ada qadzaf yang sharih ya, qadzaf yang nyata, jelas ya. Kemudian yang kedua qadzaf yang ghairu sharih ya, yang tidak jelas, tidak nyata. Nah, qadzaf yang sharih seperti langsung perkataan kalau dalam bahasa Arab ya zani atau ya fajir ya. Karena zina dengan fujur atau ya fahish ya, itu satu makna ya, yaitu berkaitan dengan perbuatan zina ya. Dalam bahasa kita mungkin ya pezina atau kata-kata lain yang berkaitan dengan praktek zina itu sendiri dalam bahasa kita ya. Kemudian yang kedua itu dengan ungkapan yang tidak sharih ya, tetapi maksudnya ke sana ya. Tetapi maksudnya ke sana ya. Umpamanya mungkin kalau dalam bahasa kita ini, kalau ke wanita misalkan, ini wanita yang tidak menolak sentuhan orang lain, tidak menolak sentuhan laki-laki lain, atau bahasa-bahasa lain yang tidak secara langsung dengan kata-kata zina, tapi maksudnya ke situ ya. Maka kita harus berhati-hati mengucapkan ungkapan-ungkapan seperti ini ya, baik yang jelas maupun yang tidak jelas
ya. Sebab ini bisa masuk kepada hukum qadzaf ya. Kemudian ya, kita baca perkataan muallif ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala fil qadzfi, tentang qadzaf ya. Wa idza qadzafa ghairahu, dan apabila seseorang menuduh orang lain bizina, melakukan zina ya. Jadi apabila ada seseorang menuduh orang lain melakukan zina, fa alaihi, maka dia akan terkena haddul qadzfi, hukuman qadzaf ya. Hukuman qadzaf itu hukuman bagi orang yang menuduh zina ya. Ya, perbuatan zina itu memang perbuatan dosa besar ya, sehingga hukumannya pun berat ya. Tetapi bukan berarti kita ya dengan serta-merta atau bermudah-mudah atau bergampang-gampang untuk mengatakan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan tuduhan zina ya. Zina perbuatan dosa besar. Menuduh zina ini juga perbuatan dosa besar ya. Kalau kita lihat kepada hukumannya tidak jauh beda ya, beda sedikit ya. Beda sedikit ya. Ya kalau perbuatan zinanya itu hukumannya dicambuk 100 kali bagi yang bukan muhson, maka bagi si penuduh ya, apabila dia tidak memenuhi syarat terbebas dari hukuman qadzaf, maka si penuduh ini akan terkena cambukan 80 kali cambukan. Jadi ini sama-sama dosa besar ya, walaupun zina memang lebih besar ya. Dan ini memang termasuk dosa besar karena berkaitan dengan harga diri seseorang ya, dengan kehormatan seseorang. Seandainya kita sebutkan kata-kata yang keji ini ternyata tidak ada pada orang tersebut, maka kita telah merusak harga dirinya, merusak kehormatannya, merusak nama baiknya, nama baik keluarganya, dan banyak hal yang itu yang menjadi tercemar gara-gara perkataan kita, tuduhan kita tersebut. Maka ini merupakan dosa besar ya. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ya, di dalam surat dalam surat An-Nur ayat 4 ya. Surat An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu minhum syahadatan abada. Surat An-Nur ayat 4 ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang menjaga diri dari zina, kemudian mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Nah ini qadzaf ya. Fajliduhum thamanina jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kalian terima persaksian mereka selamanya. Jadi di sini ada 2 hukuman. Pertama hukuman fisik, yaitu dicambuk 80 kali. Yang kedua hukuman psikis ya, bahwa persaksian dia tidak akan diterima lagi ya. Tidak akan diterima lagi. Ini hukuman bagi pelaku qadzaf, itu bagi orang yang menuduh terhadap orang lain melakukan zina. Kemudian Malik mengatakan bithamaniyati syara'ita ya. Dia akan terkena hukuman qadzaf dengan 8 syarat. Jadi apabila 8 syarat ini terpenuhi, maka ditegakkanlah hukuman qadzaf atas orang tersebut. Thalathatin minha fil qadhifi. Thalathatin minha, 3 syarat fil qadhifi, terdapat pada si penuduh ya. Kemudian nanti lanjutannya wa khamsatin fil makdzuf, dan 5 syarat ada pada orang yang dituduh. Jadi akan ditegakkan hukuman qadzaf berupa cambukan 80 kali apabila memenuhi 8 syarat.
3 syarat ini ada pada si pelaku, itu si penuduh, dan 5 syarat ini ada pada si tertuduh, ya. Apa saja syarat-syarat tersebut? Berkata al-muallif, ya, thalathatin minha fil qadhifi, 3 syarat itu ada pada si penuduh. Wa huwa, yaitu ayyakuna baligon. Si penuduh ini pertama syaratnya dia sudah balig. Maka kalau yang menuduh ini anak kecil, ya dia tidak dihukum qadhaf, ya. Kemudian akilan, syarat yang kedua dia berakal. Maka apabila yang menuduhnya ini adalah orang gila, ya dia tidak akan terkena hukuman qadhaf. Kemudian wa alla yakuna walidan lil makdhufi. Wa alla yakuna, dan si penuduh ini bukanlah walidan, ya, orang tua, lil makdhufi, bagi si tertuduh. Ya, maka apabila yang menuduh ini, yang melakukan qadhaf ini adalah bapaknya atau ibunya, nah itu tidak dikenakan hukuman qadhaf, ya. Tapi kalau yang menuduhnya adalah orang lain, ya, orang lain bukan orang tuanya, maka dia ya sudah mengena kepada syarat ini, ya, bahwa si penuduh ini bukanlah orang tua bagi si tertuduh. Ini 3 syarat, ya. 3 syarat pada si penuduh. Pertama, dia balig, yang kedua dia berakal, yang ketiga dia bukan orang tua bagi si tertuduh. Kemudian wa khamsatin fil makdhufi, dan 5 syarat itu ada pada orang yang dituduh. Apa 5 syarat tersebut? Wa huwa ayyakuna musliman, bahwa si tertuduh ini adalah muslim. Maka apabila yang dituduh ini adalah orang kafir, ya ini tidak ditegakkan hukuman qadhaf. Kemudian syarat yang kedua baligon, balig. Maka apabila yang dituduh ini adalah anak kecil, nah ini tidak dikenakan hukuman qadhaf. Kemudian yang ketiga akilan, yang dituduh ini adalah orang yang berakal. Maka apabila yang dituduh ini adalah orang gila, nah dia tidak dikenakan hukuman qadhaf. Yang keempat hurron, orang merdeka. Orang merdeka bukan hamba sahaya. Maka kalau yang dituduh ini adalah budak, ya, hamba sahaya, si penuduh enggak dikenakan hukuman qadhaf. Kemudian yang kelima afifan, yaitu si tertuduh ini orang yang menjaga diri dari zina. Dia tidak dikenal berzina, tidak dikenal suka berzina. Dia dikenalnya sebagai orang yang baik, ya, yang menjaga harga diri, menjaga kehormatan diri, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang menjaga diri, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri. Ini artinya kalau si tertuduh ini adalah orang yang ma'ruf, orang yang dikenal suka melakukan perbuatan zina, ya, ya maka ini tidak dikenakan hukuman qadhaf bagi si penuduh. Ini 8 syarat, ya. 3 syarat, ya, ada pada si penuduh. Pertama, si penuduhnya balig, kemudian kedua berakal, yang ketiga dia bukan orang tua bagi si tertuduh. Kemudian 5 syarat ini ada pada si tertuduh. Pertama dia muslim, kemudian yang kedua dia balig, yang ketiga dia berakal, yang keempat dia manusia atau orang merdeka, kemudian yang kelima dia adalah orang yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri dari zina. Nah, apabila 8 syarat ini terpenuhi, ditegakkanlah hukuman qadhaf, ya. Si penuduh berhak untuk dihukum dengan hukuman qadhaf. Kemudian wa yuhaddul hurru thamanina, dan dihukum orang merdeka 80 kali cambukan. Jadi apabila pelaku qadhaf ini adalah orang merdeka, ya, maka hukumannya adalah 80 kali cambukan, seperti yang tadi saya bacakan dalam surah An-Nur ayat 4, ya. Fajliduhum thamanina jaldah, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan.
Wal abdu arba'ina. Adapun kalau yang melakukan qadzaf ini adalah budak, hamba sahaya, maka hukumannya setengahnya ya, sama seperti dalam perbuatan zina. Berarti kalau setengahnya adalah 40 kali cambukan. 40 kali cambukan. Kemudian wa yasqutu haddul qadfi, dan gugur hukuman qadzaf. Jadi hukuman 80 kali cambukan untuk orang merdeka atau 40 kali cambukan untuk hamba sahaya karena melakukan tuduhan ya, tuduhan berzina, ini bisa gugur ya bithalathati asya'a, dengan 3 perkara, dengan 3 syarat ya. Dengan 3 syarat. Nah, tapi ini bukan mesti 3-3-nya, tapi salah satu ya. Salah satu di antara 3 syarat atau 3 perkara ini. Apa saja yang akan menggugurkan hukuman qadzaf dari si penuduh zina? Yang pertama, iqamatul bayyinati. Dia mendatangkan saksi. Kalau dia menuduh zina, kemudian dia bisa mendatangkan saksi, maka gugur hukuman qadzafnya. Ya, karena dalam ayat yang tadi saya bacakan bahwa hukuman qadzaf ini apabila tidak mendatangkan saksi. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian si penuduh ini tidak mendatangkan 4 orang saksi. Maka kalau mendatangkan saksi, yaitu 4 orang saksi, maka ya gugurlah hukum qadzaf tersebut. Ya, dan dalam perzinahan ini saksinya harus 4 ya. Saksinya harus 4. Dalam kasus lain saksi itu 2 ya. Tapi khusus dalam zina saksi itu harus 4 ya, harus 4. Dan itu laki-laki. Kemudian perkara yang kedua yang akan membebaskan atau menggugurkan hukuman qadzaf, tapi ini bukan berkumpul semuanya, salah satu ya. Au afwul makdzufi. Au afwul makdzufi. Bisa dibaca afwi ya, iqamatil bayyinah atau iqamatul bayyinah. Bisa juga dibaca au afwul makdzufi au afwil makdzufi. Au afwil makdzufi, atau adanya pemaafan dari si tertuduh. Ya, ketika si tertuduh ini memberikan pemaafan kepada si penuduh, maka ya hukuman qadzaf tidak ditegakkan ya, tidak jadi dilaksanakan ya. Karena adanya pemaafan dari pihak yang tertuduh ya. Walaupun si penuduh nggak mendatangkan 4 saksi ya, si penuduh nggak mendatangkan 4 saksi, tapi kalau si tertuduh kemudian memaafkan ya, maka hukuman qadzaf ini bisa gugur ya. Kemudian yang ketiga, awil li'anu fi haqqiz zaujati, atau awil li'ani fi haqqiz zaujati ya, atau melakukan li'an ya dalam kasus suami istri ya. Apabila yang menuduh itu adalah suami dan yang dituduh adalah istri ya. Ya, suami nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia terancam terkena hukuman qadzaf. Ini suami menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya juga tidak memaafkan. Istri juga tidak mengakui tuduhan tersebut. Nah, masih ada satu cara atau satu pintu yang akan membebaskan si suami dari hukuman qadzaf ini. Apa? Yaitu yang disebut dengan li'an ya. Yang disebut dengan li'an, dan ini li'an pembahasannya dalam kitabun nikah ya, dalam kitab yang membahas tentang pernikahan ya. Yaitu si laki-laki kemudian dia melakukan 5 kali persaksian ya, bersaksi dengan nama Allah ya. Dia lakukan 4 kali bersaksi bahwa apa yang dia katakan itu benar, istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain. Nah, dia sebutkan itu 4 kali ya. Kemudian persaksian yang kelima ya, bahwa seandainya si istrinya yang benar dan dia yang salah ya, dia berdusta, maka ya
murka Allah atas dirinya. Laknat Allah atas dirinya. Laknat Allah atas dirinya. Ini li'an ya. Maka kalau si suami berani untuk melakukan li'an ini, itu melakukan 5 kali persaksian atau 5 kali persumpahan, 4 kalinya menyatakan tentang benarnya tuduhan dia, dan yang kelima bahwa seandainya dia dusta dan istrinya yang benar, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Maka si suami terbebas dari hukuman qadzaf ini. Bagaimana dengan si istri? Ya? Nah, kalau suami sudah berani begitu, maka sekarang yang terancam adalah si istri. Terancam dengan hukuman zina. Dan bisa jadi si istrinya ini muhson. Ya? Kalau sudah berhubungan badan, ini muhson kenanya. Maka terancam hukuman rajam. Nah, maka kalau si istrinya berani juga melakukan li'an seperti suaminya, dia juga bebas dari hukuman zina ini. Ya, bebas dari hukuman zina ini. Tapi kalau seandainya dia tidak berani untuk melakukan li'an sebagai balasan terhadap suaminya, maka ya dia dihukum dengan hukuman zina. Ya. Dan li'an yang dilakukan oleh si istri juga sama seperti yang dilakukan oleh suaminya, yaitu 5 kali persaksian atau persumpahan, 4 kali ya menyatakan bahwa tuduhan suaminya itu adalah dusta, ya. Kemudian persaksian atau sumpah yang kelima bahwa kalau suaminya benar dan dia yang berdusta, maka murka Allah akan menimpa kepada dirinya. Ya. Maka apabila si penuduh zina ini mendatangkan salah satu di antara 3 tadi, dia akan terbebas dari hukuman qadzaf. Ya. Dia bisa mendatangkan saksi, ya, 4 orang saksi, maka dia bebas. Atau kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dia mendapatkan kebaikan hati dari si tertuduh, yaitu pemaafan dari si tertuduh, maka dia pun terbebas dari hukuman qadzaf. Khusus dalam kasus qadzaf antara suami istri, ya, maka ya ini ada cara yang ketiga untuk terbebas dari hukuman qadzaf bagi suami, yaitu melakukan praktek li'an, ya, melakukan praktek li'an. Kaum muslimin, sahabat media agama Islam dan para pemirsa Radio Riyadul Jannah dimanapun anda berada, rahimani wa rahmakumullah, begitulah seputar hukum qadzaf. Dan kita lihat bagaimana Islam ini menjaga terhadap kehormatan dan harga diri manusia, sehingga sekedar tuduhan yang diucapkan oleh lisan ini bisa menimbulkan hukuman yang sangat berat, ya. Dicambuk 80 kali, kemudian sanksi secara psikis bahwa dia tidak akan diterima persaksian selamanya, ya. Tetapi ya walaupun dalam masalah ini hukuman qadzaf itu berat, perbuatan qadzaf itu adalah perbuatan yang besar, ya, merupakan dosa besar, ya, sehingga hukumannya berat, ya. Tetapi tidak serta-merta kemudian hukuman qadzaf juga ditegakkan, ya. Kenapa? Ini juga menunjukkan bahwa Islam ini sangat menjaga, ya, tentang hak-hak manusia, ya. Memang dia sudah melakukan tuduhan, melakukan pelanggaran, tapi kemudian untuk dikenakan hukuman, di sana ada syarat-syarat, ya. Ini menunjukkan tentang keindahan Islam, kesempurnaan Islam, bagaimana Islam menjaga dalam kasus 2 orang yang bersengketa, satu menuduh, satu dituduh, dua-duanya masih tetap dilindungi haknya. Dilindungi haknya. Yang dituduh dilindungi haknya berupa ya adanya ancaman hukum bagi si penuduh. Kalau seandainya si penuduh ini tidak bisa mendatangkan saksi, maka ini adalah pembelaan, penjagaan terhadap si tertuduh. Kemudian si penuduh, ya walaupun dia berlaku salah, ya, tetapi dia juga tetap ada sisi dijaga haknya, ya. Dijaga haknya.
Itu apa? Bahwa hukuman qadzaf tidak serta-merta ditegakkan kepadanya, ya. Harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Bahkan tadi syaratnya sampai lumayan banyak ya, ada 8 syarat ya. Maka ini menunjukkan betapa sempurnanya hukum Islam dan betapa terjaganya kedudukan manusia di dalam syariat Islam. Seandainya mungkin sekarang orang mendengar hukum Islam, hukum hudud ya, hukum syariat Islam ditegakkan, itu seolah-olah menjadi hal yang menakutkan ya. Banyak orang yang merasa takut kalau hukum Islam itu ditegakkan. Ya, maka sesungguhnya kalau sudah kita pelajari ya, kalau sudah kita teliti, kita pahami, bukan hal yang menakutkan. Justru ini adalah hal yang menjanjikan keamanan, menjanjikan kesejahteraan, ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Karena hukum Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang maslahat bagi manusia, apa yang harus dihindarkan dari manusia, apa yang harus didatangkan untuk manusia demi kemaslahatan hidup manusia. Dan itu bukan hanya kemaslahatan dunia, tetapi kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, kaum muslimin, sahabat media agama Islam dan para pendengar radio Riyadhul Jannah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah, untuk tema pembahasan kita di siang ini yaitu hukum seputar qadzaf. Alhamdulillah sudah kita bahas ya. Walaupun tentu pembahasannya bukan pembahasan yang sempurna ya, masih banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang keadilan dan kesempurnaan hukum Islam.